Bapak Ibu bisa belajar dari rekan yang lain, maka kelompoknya ini akan di switch dengan kelompoknya Ibu, ya. Yang pertama ini itu menumbuh kembangkan kepribadian murid itu tumbuh menjadi individu yang dapat berintegrasi dengan lingkungan dengan baik dan dapat menjunjung nilai-nilai kebajikan universal seperti cinta terhadap lingkungan. Dan bergotong royong itu menumbuh kembangkan kepemimpinan murid untuk terlibat dan berintegrasi dengan orang lain dalam melaksanakan tujuan kelompok di lingkungan sekitar dan mampu berkolaborasi demi kebermanfaatan dan kebahagiaan bersama. Dan berarti itu menumbuh kembangkan kepemimpinan murid dalam kemampuan bernalar berpikir sehingga dapat membuat pilihan-pilihan dan membuat keputusan-keputusan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Jadi ada 3 topik pelajaran Pancasila yang akan saya terapkan nanti ke anak-anak. Kemudian karakteristik daripada lingkungan yang mendukung adalah lingkungan yang menyediakan kesempatan untuk murid menggunakan pola pikir positif dan merasakan emosi yang positif. Kemudian lingkungan yang melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses pencapaian tujuan akademik maupun non-akademiknya. Dan lingkungan yang membuka wawasan murid agar dapat menentukan dan menindaklanjuti tujuan, harapan atau mimpi yang manfaat dan kebaikan yang melampaui pemenuhan kepentingan individu, kelompok maupun golongan. Prakarsa perubahan yang kami buat sini hasil diskusi karena kami sudah sebut tadi, yaitu mewujudkan lingkungan yang bersih dari sampah daun kering melalui proses pengomposan. Di sini kami mengambil atau saya mengambil prakarsa perubahan ini, yaitu karena di sekolah saya itu luas sehingga tiap hari sampah-sampah daun itu bertebaran, banyak sampah daun ya, seperti itu. Sehingga saya mengambil prakarsa perubahan seperti itu. Kemudian perumusan strategi ini melalui baknya ya, saya harus dekatkan ya. Di sini buat pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa yang harus dilakukan untuk menghindari pembakaran sampah di sekolah yang didominasi oleh sampah daun? Bagaimana membuat sekolah kita bersih dari sampah daun? Kemudian tindakan, yaitu melakukan berdiskusi dengan kepala sekolah tentang penanganan sampah daun yang setiap harinya mendominasi lingkungan sekolah dan berdiskusi dengan guru untuk berpartisipasi dalam menangani sampah daun di sekolah dengan melibatkan diri dan mengawasi murid dan melibatkan guru IPA sebagai SDM di bidang sains. Kemudian rencana untuk melibatkan yaitu melakukan diskusi bersama murid kelas 9A, B, dan C untuk mendengarkan langkah awal tentang ide mereka terhadap permasalahan sampah daun di sekolah. Kemudian aset, ya di sini adalah modal manusia, kepala sekolah, dewan guru, guru IPA serta siswa kelas 9A dan B dan C. Waktu 1 hari. Kemudian penanggung jawab calon guru penggerak. Saya bilang guru. Mau sekali. Ambil pelajaran. Pertanyaan sini. Aktivitas apa saja yang dilakukan untuk mendukung tentang penanganan sampah di sekolah? Bagaimana cara agar penanganan sampah di sekolah tidak dilakukan dengan cara pembakaran? Tindakan. Siswa diajak melakukan observasi di lingkungan sekolah dan diminta untuk menemukan solusi tentang permasalahan sampah di lingkungan sekolah. Kemudian mencari referensi tentang cara pengolahan sampah dari daun kering. Rencana melakukan kegiatan pembelajaran berbasis proyek dengan memberi kesempatan kepada murid untuk bertukar pikiran tentang strategi dan solusi
4 melakukan kegiatan proyek di lingkungan sekolah. Murid bekerja dalam tim dan mempresentasikan hasil proyek mereka kepada orang lain dan murid saling melakukan umpan balik untuk peningkatan kualitas proyek. Kemudian aset sumber manusia, sekolah, guru dan guru. Kemudian fisik, laboratorium buka, perpustakaan, kemudian sarana dan prasarana. Kemudian lingkungan, yaitu lingkungan sekolah yang luas, terdapat tumbuhan. Itulah presentasi kami sampai di ambil pelajaran. Mungkin ada dari teman yang bisa menanggapi. Oh iya, Ibu yang dijelaskan sudah sangat baik sekali, sangat bagus. Karena di sekolah kami juga ada program seperti ini melalui pengomposan. Di pertanyaan saya hanya satu, Ibu, ini kan berfokus ke tanaman yang sampah yang organik. Ya. Lalu bagaimana dengan non organiknya? Itu aja. Ya. Karena kalau non organik itu kalau di sekolah saya itu bisa ditangani karena banyak tong-tong sampah di sana, kemudian kayak botol-botol aqua itu biasanya sudah kurang karena di kantin juga sudah anak-anak sudah bawa tamu-tamu itu kan, jadi sudah kurang. Yang sampah tiap hari ini jadi itu yang saya mau di sini kan program pelajaran Pancasilanya itu kan berjalan kritis, jadi anak-anak itu disuruh observasi ke lingkungan sekolah dan mereka itu disuruh berpikir kira-kira setelah kalian melihat sampah ini banyak di sekolah, diapakan ini? Apakah kita harus membakar? Karena kalau harus dibakar lagi kan itu akan menimbulkan polusi. Kalau menimbulkan polusi itu kan jadi kita gali terus dari situ, jadi nalar kritisnya jalan. Oh iya, daripada dibakar itu lebih baik kita buatkan sampah, kita olah menjadi sampah, mungkin seperti itu. Pasti jawabannya ada yang seperti itu, ya. Daripada dibakar, menghasilkan karbon, kan efeknya lagi ke apa? Perubahan iklim. Jadi mereka itu pembelajarannya di situ, profil pelajaran Pancasila. Nah, jadi karena di sini sampah daunnya banyak, maka yang kita fokuskan sini adalah sampah dari daun. Karena kalau yang non organiknya itu masih ada juga itu, cuma penanganannya itu biasanya banyak. Mereka yang datang. Jadi tinggal daun ini yang daripada dibakar, mereka sudah berpikir seperti itu. Dan juga kita ambil lagi ke profil pelajaran Pancasilanya yang tema beriman dan takwa, mereka cinta lingkungan. Jadi lingkungan yang bersih. Jadi kebersihan bagaimana bagian dari sebagian dari Pancasila. Kemudian kerjasama dan melakukan nanti mereka dalam proyek itu yang mereka laksanakan itu nanti baik dari pengumpulan sampah daun ini sampai dan pengerjaan proyek itu butuh kerjasama, butuh kolaborasi. Seperti itu. Masih ada lagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini mungkin saya berikan masukan. Kalau di sekolahnya saya, alhamdulillah juga kami sudah melaksanakan ini dan kami juga sudah sampai produk menghasilkan hasil, bahkan kami jual. Tetapi kami melihat peluang waktu itu sekolahnya itu ada mesin pencacah ban gimana? Waktu di sekolah kami juga itu tidak
Jadi di sekolah saya itu ya asetnya itu masih manual semua, bisa melalui kerjasama anak-anak bisa memotong-potong mungkin ya, tentunya dengan pengawasannya kita. Karena di situ melalui pembelajaran juga buat anak-anak nanti mereka di situ berlatih ada keterampilan abad 21-nya juga itu di situ ada bernalar kritis, berkolaborasi, kemudian mengkomunikasikan, jadi ada keterampilan abad 21-nya juga di situ. Seperti itu. Kalau ditingkatkan lagi, waktunya masih ada, itu masih kita kembangkan ke sainsnya lagi. Ada sainsnya, ada teknologi, ada engineeringnya, ada matematikanya. Itu ada bisa dikembangkan. Kalau Ininya ya, dibaca. untuk mengembangkan kepemimpinan seperti masih ada lagi teman-teman. Langsung pada poin begitu saja. Oke. Terima kasih.